sebagai ajudan dari Bung Karno pada saat itu, Pak Darto. Pak Darto bisa ceritakan bagaimana situasi perpolitikan saat itu? Ya, saat itu adalah desoekarnisasi. Apapun yang bau Soekarno dihapuskan dari sejarah kan. Gelora Senayan, Gelora Bung Karno menjadi Gelora Senayan. Ya. Jayapura itu dulu namanya Soekarnapura itu. Oh, Soekarnopuro. Karena kembalinya Irian Barat itu kan zaman Bung Karno dulu. Ya, bagaimana idealismenya seorang Soekarno itu saya tangkap bahwa beliau belum memasukkan 1 sen dolar modal asing Indonesia. Terus beliau bilang bahwa sumber daya alam ini nanti saya lepas masuk modal asing kalau nanti putra-putra terbaik bangsa itu sudah pulang dari luar negeri, supaya mereka yang memimpin pengelolaan sumber daya alam, bukan orang asing. Itu Bung Karno itu. Dulu ribuan yang disekolahkan, terus saya ke Amerika juga kan, ada yang ke Eropa Timur, ke Rusia, yang banyak yang tidak bisa pulang, ya karena lalu stateless waktu itu. Terutama yang ke Rusia, Eropa Timur tidak bisa pulang. Dianggap kiri ya, lalu dicabut pasportnya, mungkin tidak tahu ya. Itu dulu kalau kembali itulah yang diharapkan Bung Karno nanti akan memimpin pengelolaan sumber daya alam. Jadi dulu anak-anak zaman bangsa, waktu itu belum ada 1 sen dolar modal asing yang masuk Indonesia. Modal asing baru dibuka setelah 67. Nah, lihat aja sejarah. HPH dilarang. Iya, HPH dilarang. Beliau selalu bilang begini, Darto, hutan alami Indonesia itu adalah paru-paru dunia di samping Brasil dan Kongo. Tanpa kita tebang hutan, itu dunia butuh paru-paru kita. Dunia akan membantu kita. Jadi saya tidak pernah mengizinkan HPH itu, Bung Karno itu. Jadi sekarang kalau Bung Karno melihat hutan Jepang ini, ya, GBK itu dulu sukunya adalah untuk hutan kota itu. Saya antar juga, ya. waktu dia masih di istana itu. Yang boleh dibangun di sini hanya fasilitas olahraga, stadion apa itu. Lainnya hutan kota. Sekarang jadi hutan beton sekarang. Beliau betul-betul mencintai alam ya. Lingkungan hidup itu beliau. Namun saat ini memang banyak sekali ya Pak perusakan lingkungan. Dulu karena semua masih utuh dari sungai-sungai musim kering, musim kemarau itu betul-betul masih terjaga ya. Akhirnya terjaga. Selanjutnya Pak Darto, konsep bernegara di era Soekarno dan Masakomnya pada saat itu dikatakan menuai pro dan kontra. Ini sebenarnya apakah ini memang permasalahan yang problem utama di saat itu sehingga adanya ketidakharmonisan? Begini ya, Bung Karno itu waktu mondok di tempatnya Pak Cokroaminoto ya, dia ketemu Kartosuwiryo, dia ketemu Musso. Dalam satu pondokan ada Kartosuwiryo yang kanan, ada Musso yang kiri, ya tak? Waktu pemilu 55, saya sudah ikut nyoblos waktu itu. Saya taruna angkatan pertama ya, masih dulu polisi tentara ikut nyoblos ya. Itu pemenangnya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI. Terus beliau, Bung Karno melihat kenyataan bahwa menyatukan rakyat Indonesia itu memang adanya memang kanan, kiri, dan nasionalis. Itulah beliau konsep untuk mempersatukan Indonesia itu adalah konsep Masakom itu. Bukan karena beliau idenya adalah ide untuk mempersatukan bangsa ini. Persatuan nasional. Pancasila yang beragam itu semua itu adalah lahir dari pikiran Bung Karno itu.
Tujuannya adalah Ya. untuk persatuan Ya, Indonesia tentunya yang ya, pro keberagaman. dengan penuh keberagaman. Ya, Pak Darto, kita beralih ke pertanyaan saya sebelumnya, Ya. yaitu tentang pencopotan Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolda Jabar yang kita ketahui baru akhir-akhir ini terjadi. Tanggapan dari Pak Darto tentang hal tersebut bagaimana? Saya kenal kedua beliau ya, Nana dan Pak Rudi ya. Orang-orang yang baik. Saya kenal pribadi. Tapi menghadapi begitu banyak massa yang menyambut di bandara, Ya, lalu acara-acara di Jakarta, di Anu, itu mungkin bagi seorang Kapolda memutuskan untuk menghadapi frontal itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Ya. Jadi kemudian lalu sifatnya adalah mengamankan supaya itu lancar ya. Ya, bahwa itu memang kemudian melanggar protokol kesehatan, undang-undang apa itu kesehatan, ya, itu adalah satu risiko jabatan. resiko jabatan. Risiko jabatan ya. Bahwa dia, dan sekarang yang kemudian gubernur juga Diperiksa. diperiksa sampai 9 jam ya, karena membiarkan kerumunan itu ya. Yang jelas kalau ada kerumunan begitu klaster akan naik, Iya, betul. dan kalau klaster naik itu kosnya juga akan naik. Iya enggak? Iya, Denda 50 juta. Betul enggak? iya, betul. Itu sudah aturan denda. Tapi akibat daripada melonjaknya klaster bisa kos yang harus dikeluarkan itu 1000 kali daripada 50 juta. Kerugian yang justru berkali-kali lipat lebih besar. Betul. Itu bahwa kita jaga jarak, masker, lalu apa itu 3M itu apa itu? Iya, protokol kesehatannya. Ya, masker, jaga jarak, lalu Mencuci tangan, cuci menjaga tangan jarak. itu sudah satu Ya. protap ya, protokol kesehatannya harus ditaati. Bagaimana orang teriak-teriak di dalam, aduh, saya nggak tahu, tanpa masker, Iya, ini lurah Petamburan sudah kena, iya, betul kan? iya. 3 orang meninggal katanya. Sudah banyak korban berjatuhan. Ya, Garda terdepan kita Nah, juga dari kesehatan kita sudah banyak yang nanti kita lihat berkorban. 2 minggu lagi ya. Ya saya harapkan tidak akan worse. Tapi saya khawatir bahwa 50 juta denda ini nanti pemerintah harus mengganti dengan 1000 kali lipat untuk kos kesehatannya nanti. Iya. Saya worry saja. Ya. Ya, lalu hal ini pencopotan dari Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar ini memang karena kepulangan ketua dari Front Pembela Islam Rizik Ya. Sihab tersebut Ya. dan banyaknya massa Ya. yang menyambut. Kita ketahui di bandara juga banyak Ya. fasilitas-fasilitas bandara yang rusak dan juga akhirnya mengakibatkan adanya klaster seperti itu ya Pak. Ya. Ini tanggapannya bagaimana? Sebenarnya apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada masa-masa tersebut bahwa kondisi saat ini kita perlunya mencanangkan adanya 3M tersebut karena ini akan merugikan negara yang di luar ormas tersebut. Lihat ya. 2 Kapolda dicopot. Ya, Kapolres Bogor dicopot. Kapolres Jakarta Pusat dicopot. Belum gubernur diperiksa sampai 9 jam. iya Ya. betul. Mudah-mudahan ini semua ada satu sedikit guilty feeling, tau nggak guilty feeling? Perasaan bersama Iya. dari umat. Rasakan memiliki bahwa Ya. negara ini tidak hanya satu pihak Ya, saja. bahwa dampak daripada mereka betul datang dari Garut, dari Ciamis, betul nggak? Iya, betul, Pakai Pak. bus berbondong-bondong. Itu dampaknya itu pada para pejabat yang semua dicopot semua. Kita harapkan ada satu perasaan guilty feeling pada mereka. Bahwa pelanggaran kesehatan itu dampaknya pada para pejabat juga. Iya, betul. Dengan begitu mereka bisa merasakan bahwa kalau kita adakan lagi, nanti akan lebih banyak lagi pejabat yang kena lagi nanti. Karena kenekatan mereka.
Iya dah. Kedekatan kan itu. Nanti kita enforce lebih tegas, mereka juga playing victim tau enggak? Merasa teraniaya, ada yang lalu ya anggota Polri tidak semuanya bisa mengendalikan diri, ada yang dikebuk, ada yang gimana, lalu itu jadi berita lagi. Tidak mudah. Saya ini 2 kali jadi Kapolda 5 tahun, di Subaksol sama di Jawa Barat. Saya kadang-kadang menghadapi hal yang seperti itu. Dengan kata lain sebenarnya memang pihak keamanan juga merasa kesulitan mengatur karena banyaknya masa itu, Pak. Iya, tidak mudah. Tidak menghadapi mudah itu. ya. Mau keras nanti benturan, tidak keras nanti melanggar. Ya ini sekarang dicopot. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar daripada kondisi ini. Ya, Yes. bahwa taat pada satu aturan, terutama protokol kesehatan pada masa pandemi ini sangat penting sekali. Iya. Jadi bagi pemerintah itu kemanusiaan itu adalah hukum tertinggi yang harus kita taati. Dan tentunya memang negara ini bukan hanya pemerintah saja, tapi masyarakat Ya. yang harus mau bekerja sama, Ya. menjaga satu dengan yang lainnya. Betul. Seperti itu ya Pak Darto. Pak Betul. Darto, saya akan berbincang lagi, banyak hal yang masih mau saya tanyakan, Oke. tapi usai jeda berikut. Oke. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di VPHIP.